Hey, how everybody? Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka Januari part kedua. Kalau kalian dengar suara backsound gua berisik itu karena gua recordingnya siang hari Minggu. Karena hari Senin gua ada rencana ke suatu tempat yang kemungkinan akan menyita waktu. Yang member premium pasti tahu ceritanya karena gua posting di sana. Jadi karena ada rencana itu gua recordingnya lebih cepat. So, mendekati pertengahan bulan itu artinya musim launching sudah semakin dekat dan VR46 akhirnya mengumumkan bahwa mereka beneran bakal launching tim di Indonesia. Dan untungnya launchingnya di Jakarta, jadi ya kita nggak perlu war tiket untuk kemana-kemana. Dan untungnya juga launchingnya hari Sabtu, jadi lu nggak perlu minta cuti kak. Yang mau standby di bandara ya silahkan, yang penting jaga sopannya ya, karena kita ini orang Indonesia, kita ini orang Asia, dijaga sopannya. Ini kalau Bebe Vale nongol artinya satu paket, gue ketemu Bebe Valenya, gue ketemu Morbidelli-nya. But anyway, kita membahas dulu pabrikan artis. Ini kayaknya tiap podcast dia mulu dibahas. Kemarin ada yang nanya ke gue, Bayu tahun 2026 kemungkinan KTM bakal bubar. Well, perkembangan terbarunya adalah tidak seburuk itu. Jadi kabar terbarunya adalah KTM mengkonfirmasi bahwa mereka akan menurunkan 25 pembalap, 25 motor di semua balapan yang akan mereka jalani. Entah itu di MX, entah itu di MotoGP, entah itu Moto3, Moto2, semuanya. Jadi ada 25 motor yang mereka rakit dan itu sudah mereka rakit mulai minggu ini. Jadi RC16 2025 yang empat-empatnya itu untuk Brad Binder, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Papanina itu akan dirakit mulai minggu ini dan akan segera dikirim ke Sepang. Jadi gosip sepoi Citibank Group itu adalah bank yang bertugas untuk mencarikan investor bagi KTM. Itu kabarnya menemukan satu investor dari Hong Kong, gua lupa siapa namanya. Jadi itu adalah perusahaan investasi dan ada lagi satu investor yang belum dibocorkan namanya. Jadi ada dua investor yang akan bergabung untuk membantu KTM, mengakuisisi KTM, dan itu artinya mereka akan menguasai sebagian besar saham di KTM. Dan Stefan Pierer itu hanya akan menjabat sebagai CEO di Pierer Mobility itu sampai bulan April atau Maret kalau nggak salah. Jadi nggak bakal lama karena komposisi pemegang saham terbesar itu akan diambil alih oleh investor Hong Kong dan yang baru ini. Karena posisi CEO akan diputuskan oleh investor pemegang saham terbesar itu. Jadi gosipnya jumlah persentase saham yang akan dimiliki itu akan lebih besar dari Bajaj. Jadi Bajaj itu memang salah satu dari pemegang saham terbesarnya KTM sebelum Pilot. Tetapi begitu investor baru ini masuk menyuntikkan dana, komposisi permodalan berubah dan komposisi saham berubah. Jadi mereka yang akan menentukan apa yang akan terjadi dengan perusahaan ini. Stefan Pierer harus menyingkir, tidak akan memegang kendali lagi atas KTM, tetapi dia akan tetap ada di ruang lingkupnya KTM. Nah ini bau-baunya, semoga gua salah, ini kayak Dato R di RNF. Masih ingat? Waktu itu Cryptodata itu mengambil alih sebagian besar sahamnya RNF dan pada akhirnya Dato R dibuang. Nah, semoga gue salah bahwa bau-baunya seperti itu. Tetapi Stefan Pierer ingin memastikan bahwa siapapun yang akan memegang kendali perusahaan KTM, dia tidak mau KTM itu merubah filosofinya di dunia balap. Jadi motonya tetap bakal ready to race. Mau di courting sana sini nggak masalah, yang penting motonya tetap ready to race. Jadi mereka melakukan penghematan di sana sini termasuk menghentikan beberapa proyek yang dianggap tidak berguna. Dan MV Agusta itu harus dilepas kembali ke pemilik lamanya dengan harga yang lebih murah daripada ketika mereka membeli karena saking pilotnya. Kemudian gas-gas dan Husqvarna itu diberangus, nggak bisa ikut balapan yang terlalu banyak lagi. Kemudian mereka punya proyek mobil balap itu dihentikan. Tetapi kabar bahwa setelah tahun 2026 mereka bakal hengkang, nggak juga. Karena ternyata proyek mereka untuk 850cc tahun 2027 nanti itu masih berjalan. Dan apakah itu akan dihentikan atau tidak itu tergantung kepada keputusan pemegang saham yang baru bulan Februari nanti. Jadi itu yang akan diputuskan apakah 2027 nanti mereka masih ada atau enggak. Tetapi 2026 kemungkinan mereka masih ada.
Nah, seperti yang gue bilang tadi, RC16 2025 itu bakal mulai dirakit minggu ini untuk segera dikirim ke Sepang. Dan untuk itu mereka mendatangkan para kepala kru dari 4 rider mereka untuk mengetahui gini loh seluk-beluknya ini barang. Jadi kepala krunya nggak terlalu meraba-raba lagi karena mereka sudah ngerti ini dirakitnya gimana, modelnya gimana, kalau ada yang salah yang mana dikorek, kurang lebihnya kayak gitu, udah ngerti katanya. Paul Espargaro sendiri nggak bisa memastikan apakah sepanjang tahun depan mereka akan meneruskan pengembangan karena aerodinamis dikabarkan akan dihentikan pengembangannya. Pengembangan terakhir mereka adalah sasis yang dipakai di Jerez kemarin, diuji oleh Paul Espargaro. Jadi Paul Espargaro itu sempat ditanya perkara soal Papanina dan Enea. Jadi dia bilang, ya kami memang agak berat tahun ini karena ini adalah masalah yang kami tidak duga, tetapi kami tetap optimis karena kami punya pembalap-pembalap dengan kaliber bagus nih. Saya cukup mengenal Vinales. Vinales ini adalah orang yang sangat teguh dan keras kepala, kekeh kalau mau dia bilang. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu adalah sifat dasarnya Vinales. Nah, ini memang agak berkebalikan dengan Enea Bastianini yang menurut saya sedikit lebih lembut. Ya memang kelihatan sih ketika dia menjadi adipati Ducati, dia sedikit kurang nggak perlu dominan sih sebenarnya terhadap Pecco, tetapi dia memang jauh ketinggalan, bahkan dia lebih ketinggalan dari Jorge Martin dan Marc Marquez. Jadi ya memang sifatnya memang agak sedikit kebalikan. Nah, ditambah lagi dengan Enea baru kemarin mengumumkan bahwa dia putus hubungan manajer dengan Opa Pernat. Ini sebenarnya cukup mengejutkan. Makanya gue waktu di postingan gue bilang breaking news karena Opa Pernat ini adalah manajer yang lumayan lama dengan Enea dan dia cukup menentukan perjalanan karirnya Enea. Sorry to say, dia sampai bisa ke Gresini itu adalah koneksinya Opa Pernat, sorry to say. Dan selama ini dia lumayan bagus. Cuman ya mungkin menurut gue perkara blundernya Opa Pernat dengan memutuskan tidak menerima atau membatalkan negosiasinya dengan Aprilia dan lebih memilih membuat Enea terjerumus di KTM Tech 3 itu menjadi alasan bagi Enea untuk lebih baik berpisah dengan Opa Pernat. Kenapa? Menurut gue itu memang masuk akal. Gini, masih ingat waktu Papa Pip masih jadi adipati Ducati? Waktu itu Opa Pernat bilang, oh Papa Pip itu bakal ke KTM. Masih ingat? Waktu itu Papa Pip bilang, oh saya sih belum tahu, tapi kalau memang Opa Pernat yang bilang ya mungkin itu benar. Karena dia antenanya paling tinggi, dia tahu segala hal. Nah, pada dasarnya memang Opa Pernat ini hampir tahu segala hal karena dia itu udah lama di dunia balap dan punya banyak koneksi. Tetapi kok bisa dia nggak tahu sama sekali kondisinya KTM dan lolos begitu saja, blunder tanda tangan kontrak 2 tahun untuk Enea. Itu masalahnya. Dan penyebabnya itu sebenarnya cukup sepele karena dia impulsif, egonya terlalu tinggi, nggak mau Aprilia menggantung dia terlalu lama karena Aprilia menunggu sebenarnya Jorge Martin. Masih ingat di podcast Desember kalau nggak salah part 1 ya gue bahas. Waktu itu Opa Pernat bilang, ya sebenarnya kami sudah nego, dari Qatar malah kami sudah nego, tapi begitu sampai bulan Mei kok ya nggak ada tanda-tanda. Udah 2 bulan lebih digantung mulu. Ya kalau gitu saya pikir mungkin sebenarnya Aprilia nggak terlalu mau sama Enea. Jadi kebetulan datanglah KTM yang menawarkan Giribola untuk menemani Enea. Ya langsung saya sambar karena itu menunjukkan bahwa KTM memang punya minat dan tertarik sama Enea. Tidak menunggu terlalu lama, kami sudah tanda tangan. Tetapi dia sendiri juga tahu bahwa Aprilia sebenarnya menunggu dulu Jorge Martin apakah bisa diambil atau enggak, baru kemudian Enea dicarikan seatnya karena dia juga harus nego dengan Papanina. Itu kan complicated kemarin sebenarnya. Nah, gara-gara ego perkara itu, akhirnya dia tanda tangan dengan Tech 3. Tepat setelah Jorge Martin pengumuman dengan Aprilia, dia buka suara. Dia bilang, oh Enea bakal naik motor pabrikan di KTM. Tapi ujung-ujungnya ya tetap ke Tech 3. Nah, misalnya idilih KTM-nya bangkrut. Dan itu dia tanda tangan bulan Mei. Dan bulan Mei itu sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda. Sebenarnya waktu itu sudah ada rapat umum pemegang saham untuk tahun 2023 yang mereka mencatat kerugian. Saking begitu banyak biaya yang harus dibayar dan akhirnya mereka merugi. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda, tapi ya gue nggak tahu apakah Opa Pernat mungkin karena bukan orang keuangan jadi dia nggak terlalu memperhatikan hal itu dan waktu itu dia lebih mempercayai Sterlachini. Masalahnya adalah Sterlachini juga nggak tahu apa
apa-apa karena ya you know lah, Pit Bierer sendiri bilang, oh dia itu jarang masuk kantor karena dia mungkin kangen sama negaranya. Jadi ya you know lah ya, sebenarnya ini perusahaan sebenarnya udah mulai kacau dari dalam, cuman mungkin sinyalnya terlalu lambat. Ditambah lagi dengan performanya Pedro Acosta yang menurut gue itu lumayan bikin jadi pengalihan, orang jadi nggak terlalu memperhatikan apa yang terjadi dengan dalam perusahaannya KTM karena di atas kertas dan di track performa motornya bagus. Jadi ini lumayan terlena, oh ya ini motornya bagus bla 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 bla, pas akhir musim jeng jeng bangkrut mati loh. Kurang lebihnya kayak gitulah. Enea sendiri kemarin akhirnya buka suara karena kebetulan dia nongol di Day Championi di VR46 Motor Range dan dia finish ke-15 kemarin dengan pasangannya, gue lupa dia pasangan sama siapa. Jadi manajer barunya itu adalah Enrico Zanarini. Enrico Zanarini ini sebenarnya nggak terlalu dikenal di MotoGP karena dia itu dikenal sebagai manajernya para driver F1. Jadi di F1 dia itu lebih dikenal sebagai manajer dibanding di MotoGP. Di MotoGP sendiri sebenarnya dia pernah jadi manajer, itu juga udah lama, manajernya Max Biaggi. Itu saking lamanya. Sampai sekarang pun masih ada di bawah manajemennya dia, tapi kan karena Max Biaggi udah pensiun, jadi lebih ke konsultan. Jadi dia lebih fokus menjadi manajer para driver di F1. Nah ini ya menjadi pembalap MotoGP terbaru yang ada di bawah manajemen dia. Namanya kalau nggak salah MSM, gue nggak tahu apa kepanjangannya, gue lupa. Pokoknya manajemen belakangnya karena M. Jadi ini yang bilang kerjasama dengan MSM ini adalah sebuah era baru di dalam karir saya yang menurut saya akan membawa karir saya ke pencapaian-pencapaian yang baru yang lebih baik. Jadi saya tidak mau lengah, saya tidak mau terlena, saya ingin tetap fokus bagaimanapun caranya untuk menjadi lebih baik. Dia nggak mau bicara lebih panjang soal Opa Pernat dan apa penyebabnya sampai dia putus hubungan sama Opa Pernat, tetapi ya memang gosip berhembus di belakang ya, itu gara-gara blunder ke KTM kemarin. Nah dia sendiri akhirnya buka suara soal KTM karena kan selama ini dia nggak pernah interview, bahkan sejak Barcelona Test pun dia sama sekali nggak interview karena kan waktu itu dia masih terikat kontrak sama Ducati jadi nggak bisa ngomong, masih ingat? Nah dia bilang sebenarnya ini adalah musim dingin yang berat untuk saya karena saya lumayan stres dibikin, tetapi untungnya segala sesuatunya lebih baik dan saya sekarang bisa jauh lebih tenang. Yang saya ingin lakukan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa tetap fokus dan beradaptasi dengan sebaik mungkin, bisa memanfaatkan potensi maksimal dari motor ini meskipun ya mungkin bukan sejak balapan pertama karena ya saya harus adaptasi dulu baru bisa saya mengeksplorasi motor ini, tetapi saya tahu race demi race saya akan sampai di sana. Jadi dia lebih memilih untuk fokus dengan apa yang dia punya sekarang, itu aja, karena udah kadung mau gimana, udah tanda tangan kontrak 2 tahun pula coba. Karena kalau misalnya Opa Pernat mau sabar sedikit kemarin nungguin Jorge Martin pengumuman dan nungguin Papa Nina ngambek, dia mungkin akan ada di seatnya Bezzecchi sekarang dan dia nggak perlu khawatir soal pabrikan mau pailit, dia juga nggak punya status sebagai rider satelit karena itu rider pabrikan, bener nggak? Jadi sebenarnya memang itu blunder yang besar sih kalau menurut gue ya. Karena alasannya kemarin cuma gara-gara Giribola dan gara-gara ego, nggak mau disuruh nungguin Jorge Martin kan. Jadi ya kayak gitulah. Sementara Aprilia mereka juga sudah merakit motornya. Jadi para ridernya juga ikut nongol melihat perakitan motor mereka. Jadi si Bes sama Martin itu nongol di pabrikan Aprilia mengecek perakitan motornya sebelum dikirim ke Sepang. Jadi ini para motor baru ini sudah dikirim ke Sepang semua mulai minggu ini. Jadi kemarin Papi Rivola itu nongol nemanin para ridernya. Jadi dia bilang ya kami tidak menuntut kalian adaptasi terlalu cepat, tetapi bagaimanapun kami ingin kalian terbiasa lebih cepat. Ya sama aja kan, beradaptasi lebih cepat dengan terbiasa lebih cepat, apa sih bedanya? Nah sementara di Day Championi edisi spesial ulang tahun ke-10, Diogo Moreira itu memecahkan mitos bahwa yang bisa menang di Day Championi itu cuman anak-anak VR46. Dia menjadi rider pertama yang menjuarai Day Championi sebagai non VR46. Biasanya kan Pecco, Morbidelli, Luca, Bebe Vale, Bulega waktu masih ada Bulega. Kali ini Diogo Moreira, dia berpasangan dengan juara MX-nya Perancis kalau nggak salah.
Tetapi biar bagaimanapun itu luar biasa, mereka bisa mendominasi Dei Campione. Karena logikanya kan yang ngider-ngider hampir tiap minggu di situ kan anak VR46, tapi yang menang justru non VR46. Jadi ya Bebe Vale dan Papa Angel seperti biasa mereka selalu pasangan, itu ya harus pasrah di podium 2. Nggak bisa mendominasi sama sekali. Dan di posisi 3 itu ada Baldassari, gue lupa dengan siapa, Bartolini kalau nggak salah. Kemudian di posisi keempat ada Morbidelli, Pecco Bagnaia di posisi 6 kalau nggak salah. Kemudian Bulega di posisi 10, Enea di 15, Pedro Acosta. Ini di Americana, dia adalah juru kunci. Ketika Papa Angel menang balapan Americana, itu semacam super pole-nya lah kalau di Motor Range, itu Luca Marini yang menang. Jadi dia sumringah dengan baju Hondanya, dengan motor Hondanya. Ya lumayan lah, Honda promosi kan. Di antara sekian banyak bapuk-bapuknya, lagi-lagi Luca Marini bikin, ya Honda gue pakai. Lumayan bagus lah ini motor. Tetapi Pedro Acosta jadi juru kunci di balapan Americana. Di posisi 46, lu bayangin itu, bener-bener di belakang banget. Dan untuk Dei Campione-nya sendiri, juga dia di juru kunci. Dia pasangan sama Dunlop. Ya begitulah. Gue nggak tahu apakah dia sendiri juga punya pikiran yang dia sembunyikan mengenai KTM, tapi sempat dia diwawancara dan dia bilang, saya sebenarnya tidak mau mencampuri hal yang bukan urusan saya, tetapi saya ingin fokus dengan musim ini. Apa yang akan terjadi dengan musim depan kita nggak tahu, tetapi saya percaya pada KTM bahwa mereka bisa menyelesaikan krisis ini dengan baik. Dan saya tahu bahwa perusahaan ini punya caranya sendiri untuk bertahan. Yang pasti gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Castrol yang akan menggantikan Repsol di firingnya Honda. Jadi Papi Cesinello, bosnya tim LCR, itu mengakui bahwa Castrol itu memang sudah bicara sama dia bahwa mereka itu ingin menjadi sponsornya Honda kalau Repsol sudah tidak di sana. Tapi itu kan sudah lama. Dia bilang itu sejak tahun 2015 mereka udah bicara seperti itu. Tetapi karena waktu itu Repsol masih ada di Honda, mereka mensponsorilah LCR. Nah, kalaupun nanti Castrol itu memang akan menggantikan Repsol di Honda, dia bilang tidak akan ada yang berubah dengan sponsorship Castrol di LCR. Gue tuh dari tadi kepotong-kepotong karena bunyi ayam di sebelah. Jadi kalau kalian dengar bunyi ayam, udahlah, yang gue capek motong-motong podcast mulu. Nah, Papi Peripuik sendiri kemarin akhirnya ngomong soal para ridernya. Jadi memang kalau kalian dengar podcast part pertama ya, kayaknya gue bahas soal Papa Yohan itu yang ngedumel bilang bahwa ini konsesi nggak ada gunanya buat gue, kita nggak kemana-mana, pengembangan juga adanya bikin capek gue karena gue harus tes private mulu hampir tiap minggu, ujung-ujungnya juga gue crash di balapan, nggak kemana-mana, pokoknya nggak ada guna lah. Nah, Papi Peripuik akhirnya ditanya, sebenarnya kalau menurut gue dia punya hak untuk marah sih sebenarnya. Mungkin kalau dia adalah petinggi Jepang mungkin marah, tapi karena dia adalah sesama KTPS dengan Papa Yohan, jadi ya dia punya bicara hampir sama dengan caranya menanggapi ketika Marc Marquez ngedumel di Misano Test 2 tahun lalu. Masih ingat ketika 2 tahun lalu Marc Marquez ngomel-ngomel di tes Misano? Nah itu kan Papi Peripuik akhirnya membela. Nah sama seperti Papa Yohan kali ini. Jadi dia bilang, ya bisa dimengerti dengan Yohan Mir karena dia ini adalah rider Jokdun. Jadi dia ingin bisa maksimal dengan motornya, tetapi saat ini motornya tidak maksimal, sehingga pada akhirnya dia membawa motornya itu lebih dari batasnya dan membuat dia berakhir crash. Itu bisa dimengerti dan memang ini adalah masa yang sulit bagi mentalnya untuk bisa mempertahankan semangatnya. Jadi ya semoga dia bisa bertahan untuk pantang menyerah dengan motor kami. Jadi dia nggak berani juga mengkritik karena dia tahu Papa Yohan ini punya gelar Jurdun. Ya meskipun tak dianggap sih, tapi ya namanya juga Jurdun ya gitulah ya. Dia juga adalah rider dengan gaji terbanyak di Honda jadi menurut lo. Nah sementara untuk Papa Angel dia punya pandangan yang menurut gue cukup unik. Jadi dia bilang Luca Marini ini adalah rider yang sangat analitis yang terbukti sangat membantu pengembangan kami. Dia bahkan bisa bekerja 24 jam karena dia mencintai apa yang
dia lakukan. Selain itu, dia punya sisi manusiawi yang begitu membuat kami terpesona. Karena dia sangat sopan, dia sangat sabar, dan itu yang membuat kami senang memiliki dia. Kan di Jepang itu ya you know lah ya, kalau lu ngamuk-ngamuk pastikan lu ngamuknya ngerti. Lu ngamuknya kenapa? Kalau lu ngamuk bilang motor gua bapuk dan segala macam, ya untung-untungnya bukan KTM. Kalau KTM kan langsung dipecat. Kalau Honda paling kena SP. Nah, Papa Angel itu nggak pernah mengkritik motornya sebegitu banget. Jadi itu yang membuat para insinyur dan para teknisi dan para petinggi itu merasa dihargai kerja kerasnya. Meskipun memang ini nggak sempurna, tapi gua tahu kerja, tapi ya ini masih kurang, kita perbaiki. Sementara Papa Yohan kalau mau kasar dia bilang, lu ngapain aja selama ini, lu bikin alat juga nggak ada gunanya. Ngapain lu bikin alat sampah kayak gini? Kurang lebihnya kayak gitulah, nggak ada guna menurut dia. Nah, sementara untuk Papa Angel, ya ini memang bisa, tapi kayaknya nggak cocok. Mungkin nanti lain kali bisa disimpan kalau mau dicoba lagi atau gimana, mau diperbaiki. Tapi yang jelas ini kayaknya nggak cocok untuk dipakai sekarang. Cara bicaranya beda. Nah, itu yang menurut Papi Peripui, Papa Angel ini lebih manusiawi. Sisi manusianya lebih bagus. Dia lebih ngerti dan lebih menghargai insinyur dan kru, sehingga insinyur dan kru itu senang punya dia. Nah, sementara untuk Papa Kembar, dia harapkan bahwa Papa Kembar ini bisa membawa informasi yang dibutuhkan oleh Honda untuk gimana caranya bisa mengejar ketertinggalannya dengan para pabrikan Eropa. Kurang lebihnya kayak gitu. So, ketika anak-anak VR46 lagi sibuk balapan di Dei Campioni, kecuali Vietti ya, Vietti nggak nongol, gua nggak ngerti kenapa. Kita akan tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Karena gosip berhembus, sepoi-sepoi, semoga gue salah dengar nih, Moreira masuk dalam radarnya VR46 karena dia adalah rider Brasil. Dan you know, Brasil akan digelar tahun 2026 dan Morbidelli seatnya terancam. Jadi, sepertinya akan ada suksesi. Entah nanti Morbidelli akan bagaimana, gue nggak ngerti, tetapi yang jelas gosip berhembus sepoi-sepoi Moreira masuk dalam circle-nya VR46 kemarin. So, ketika anak VR46 lagi balapan di Dei Campioni, si culas Marc Marquez sibuk ngetes Panigale V2 versi 2024 dan 2025. Jadi, Papi Domenicali bikin postingan di website profil kantornya. Kalau anak-anak kerja biasanya bikin profil CV-nya di situ. Jadi, Papi Domenicali bikin postingan. Dia bilang, jadi sebenarnya sejak Desember tahun lalu, saya sebenarnya sudah saling telepon dengan Marc Marquez. Bertanya apakah dia punya waktu untuk menguji Panigale V2. Jadi dia bilang, oh ya nggak apa-apa, nanti setelah libur akhir tahun saya pengen coba. Nggak apa-apa, yang tahun 2024 aja dulu. Nah, karena mumpung dia menguji tahun 2024, saya membuatlah sejumlah telepon dengan orang-orang di pabrikan untuk memberikan dia juga Panigale V2 yang 2025 dan berhasil. Jadi Marc Marquez kemarin itu menguji dua motor dan dipuji oleh Papi Domenicali karena dia berhasil menyamai rekor tidak resmi yang dicetak oleh pembalap lain sebelumnya. Tapi dia nggak memecahkan rekor, menyamai rekor, katanya Papi Domenicali. Gua nggak tahu di postingan mana ada yang bilang itu memecahkan rekor. Kalau bahasanya Papi Domenicali, menyamai rekor. So, katanya Papi Domenicali, kami tidak sabar menunggu Pecco Bagnaia menguji motor ini. Tetap Raja Ducati yang ditunggu. Tapi ya begitulah. Nah, gosipan terakhir yang kita bahas adalah soal Papa Pip. Jadi Papa Pip ini kemarin ditanya soal kesan-kesan dia selama di KTM. Jadi dia bilang, saya terus terang kecewa sama KTM karena saya itu sangat mempercayai mereka dan saya memberikan lebih dari 100% sejak lap pertama saya di Valencia Test hingga lap terakhir saya di Barcelona itu 100%. Meskipun ya hasilnya adalah hampir tiap dua balapan saya crash. Dua balapan saya crash. Tetapi itu bukan berarti saya tidak memberikan 100%. Saya memberikan semua yang saya bisa untuk mengembangkan motor. Tetapi ya pada akhirnya mereka memilih rider lain. Jadi menurut gua ini adalah perlindungan untuk Papa Pip. Jadi mungkin Pip ini rezekinya banyak. Ya papanya selamat ketika kecelakaan di Sepang. Dan meskipun kelihatannya tahun lalu dia karirnya dibuang di KTM, faktanya KTM bangkrut, dia aman di Pramac. Bener?
Jadi ya menurut gue, kadang-kadang langit itu punya banyak cara untuk melindungi orang. Jadi kan Papa Pip kemarin itu dijanjikan bakal dipindahkan ke Tech 3 oleh KTM agar seatnya itu ditukar sama Pedro Acosta. Jadi dia mempercayai perkataannya KTM itu sampai pada akhirnya ternyata kontraknya nggak nongol-nongol. Nah ini sama dengan yang Pol Espargaro bilang juga. Jadi dia bilang terus terang, saya awalnya sempat marah ketika KTM memutuskan untuk mendepak saya demi Pedro Acosta. Tetapi pada akhirnya setelah melihat performa Pedro Acosta sepanjang tahun 2024, penyesalan itu sudah tidak ada. Jadi saya pikir ya mungkin itu adalah cara terbaik karena saya selama balapan, saya itu hampir tidak bisa mengangkat anak saya, menggendong anak saya tanpa menderita sakit tulang belakang. Jadi kan kalian tahu tulang belakangnya itu udah dicabut satu ruas. Jadi ya menurut lo kalau mau gendong anak sementara dia harus balapan juga kan emang sakit itu belakang. Jadi dia bilang selama balapan itu saya itu nggak pernah bisa menggendong anak saya tanpa saya kesakitan belakang. Jadi pada akhirnya saya berpikir itulah yang terbaik karena di saat yang sama saya bisa membantu pengembangan motor. Saya punya banyak waktu untuk keluarga saya. Dan pada akhirnya Pedro Acosta juga membuktikan bahwa seat yang dia ambil dari saya itu tidak sia-sia. Dia berhasil melakukan sesuatu yang berbeda yang bisa mengganggu dominasi Ducati. Jadi saya tidak menyesal dengan itu. Nah sama dengan Papa Pip kan, Papa Pip kemarin dia bilang, oh iya Pedro Acosta layak untuk mendapatkan seat saya. Dan waktu itu kan dia dijanjikan bakal ke Tech 3 oleh KTM ya. Ternyata begitulah KTM kan. Jadi dia bilang terus terang saya kecewa. Karena kalau mau dibilang saya tidak maksimal, saya 100% memberikan yang saya punya untuk balapan di KTM. Tetapi ya, pada akhirnya seperti itulah. Jadi dia ditanyalah perkara Marc Marquez. Buat yang nanya, kenapa dia ditanyain soal Marc Marquez? Karena seatnya itu terdompleng itu gara-gara Marc Marquez memang. Awalnya kan sebenarnya dia dapatnya si Tech 3. Tetapi karena Marc Marquez mengkudeta Enea dan Enea akhirnya blunder menolak Aprilia ya masuknya ke KTM Tech 3. Nah dialah punya seat yang diambil. Jadi ya mau di apa? Jadi ditanyalah dia soal Marc Marquez, si culas. Jadi dia bilang gini, Marc Marquez dalam kondisi 100%-nya itu gak ada yang bisa membantah bahwa dia hebat. Kalau dia 100% sehat dengan motor terbaik di track, dia pasti hebat karena itu sudah terbukti di Honda. Jadi kalau dia tahun ini pakai motor terbaik di track yang adalah Ducati, dengan kondisi sudah 100%, dia pasti hebat. Tetapi apakah dia akan berhasil menyamai atau melewati rekornya seorang Valentino Rossi? Saya nggak tahu. Ini belum ada jawabannya karena kita belum lihat hasilnya. Jadi kalau kalian mau bilang siapa yang lebih hebat antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi, ya jujurnya saya belum bisa membandingkan. Kenapa? Karena Valentino Rossi kan udah pensiun, penilainya udah ada. Dia udah jurdun 9 kali. Dia punya rekor jurdun dengan motor satelit. Itu yang nggak pernah dicapai oleh Marc Marquez dan cuma dicapai oleh Jorge Martin. Tetapi fakta bahwa dia adalah jurdun 9 kali itu juga belum dilewati oleh seorang Marc Marquez. Dan apakah dia akan berhasil bertahan balapan hingga umurnya 40 tahun lebih, itu juga belum tahu. Tapi seorang Valentino Rossi sudah membuktikannya karena dia udah pensiun, jadi udah bisa dinilai nih. Jadi seorang Valentino Rossi itu melalui berbagai masa di MotoGP, dari masa 500cc hingga ke masa MotoGP, dari aero belum ada sampai aero sekarang gila-gilaan, dia berhasil beradaptasi dengan riding stylenya sebagaimana mungkin sehingga dia bisa bertahan di track. Nah, untuk seorang Marc Marquez, ya kita akui dia hebat. Kalau dia pakai motor terbaik dengan kondisi 100%, dia pasti hebat. Kalau motornya bapuk ya, sorry to say. Itu juga adalah rekor yang dia nggak bisa samai dari seorang Valentino Rossi. Karena Bebe Vale kan pindah ke Yamaha ketika Yamaha masih bapuk dan dia berhasil jurdun. Itu memang banyak rekor yang sebenarnya sulit disamai oleh seorang Marc Marquez dari Valentino Rossi. Itu makanya Papa Pip bilang, ya kita tahu dia hebat. Saat ini dia adalah rider terhebat di track dengan 8 jurdun. Tapi apakah dia berhasil melewati seorang Valentino Rossi atau lebih hebat dari seorang Valentino Rossi? Karirnya belum berakhir. Dia mungkin masih akan balapan dan kalau dia sudah selesai balapan nanti, sudah pensiun, baru bisa kita menilai siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Emang benar cara nilainya? Jadi kalau ABR yang keluar-keluar kiri kanan, sorry tuh saya kak, ini belum selesai penilaiannya, belum kelar. Pasti lo bilang, ya nanti kalau dia 10 jurdun, ya 10 jurdun, kondisinya aja beda lah penilaiannya.
Dia Jurdun dengan motor terbaik di track, sementara Bebe Vale itu Jurdun satu dengan motor satelit dan satu dengan motor bapuk, dan dia berhasil. Itu adalah rekor yang nggak bisa disamai oleh seorang Marc Marquez. Jadi gue setuju sama Papa Pip, kita lihat dulu nanti seperti apa, apakah dia akan panjang karirnya apa gimana kan nggak tahu. Kalau dia udah bilang pensiun, nah baru kita bisa menilai karena semuanya udah berhenti, tek, kurang lebihnya kayak gitu. Terus tiba-tiba nanti ada breaking news akhir musim, ini musim belum mulai gue udah ngomongin breaking news akhir musim coba. Ya udahlah, oke, see you next time guys, bye bye.